bukan hanya pada ukuran, karena input yang diberikan itu pastinya beda-beda. Ada yang linear, ada juga yang acak. Biasanya kalau acak itu dia pangkat. Masih ribut. Iya. Ya, intinya kalau yang pengguna notasi salah yang ketiga ini itu dia Nah, untuk penggunaan notasi yang ketiga ini sebenarnya tiga ini kan contoh, bisa ada yang lain-lainnya pasti juga ada. Tapi yang untuk ketiga ini itu kompleksitas itu bisa bergantung pada input. Jadi tidak hanya pada ukurannya saja. Jadi kalau misalkan kita punya ON, yaitu misalkan dia inputnya itu kan terurut, artinya kan dia bisa dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu secara terurut. Tapi kalau misalkan yang n-nya itu ada kuadratnya, nah berarti itu inputnya itu acak. Jadi tidak hanya bergantung pada ukurannya saja gitu. Mungkin contohnya itu biar lebih gampang itu kayak misalkan ada kurir mau ngantar paket nih. Nah, kan nggak mungkin jalannya itu misalkan lancar aja nih, pasti kan kadang-kadang suka ada macet, ada lampu merah. Nah, itu maksudnya itu nanti masuk. Silakan menempati masing-masing. Terima kasih. Ya, jadi mungkin untuk apa namanya, ya begitulah untuk penjelasannya. Oke, yang sisanya terakhir ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke standar notations ya. Yang pertama itu kita akan menemui monotonicity atau kemonotonan. Nah, yang kemonotonan ini tuh cara kita mendeskripsikan sebuah tren dari sebuah fungsi, apakah ia itu cenderung naik, turun atau tetap. Nah, kemonotonan ini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada naik secara monoton, yang artinya itu sebuah fungsi tidak pernah turun ya. Terus yang kedua ada monotonically decreasing, yaitu sebuah fungsi yang tidak akan pernah naik. Yang ketiga ada strictly increasing atau naik secara tegas, itu artinya sebuah fungsi akan selalu naik dan tidak pernah akan berada di tempatnya. Lalu yang terakhir ada strictly decreasing, yaitu sebuah fungsi yang akan selalu turun. Nah, lalu selanjutnya ada polinomial. Nah, polinomial ini jenis fungsi yang sangat umum di dalam analisis algoritma, dan biasanya tuh kita bisa menemui polinomial ini tuh di nested loop. Nah, misal contohnya itu ada fungsi polinomial Pn sama dengan 2n pangkat 4 plus 5n pangkat 3 minus 17n kuadrat minus 3n plus 10. Nah, itu artinya berarti fungsi polinomial ini tuh berderajat 4. Pokoknya kalau polinomial itu kita fokus pada pangkat tertingginya. Terus ada eksponensial. Nah, bentuk umum dari eksponensial itu adalah a pangkat n, di mana a itu adalah konstan atau a lebih dari 1 dan n itu adalah variabelnya. Nah, ada juga rules atau golden rules di eksponensial itu, yaitu fungsi eksponensial itu selalu tumbuh lebih cepat daripada fungsi polinomial manapun. Misalnya contoh 2 pangkat n itu akan lebih jauh melampaui n pangkat 100 untuk nilai n yang cukup besar. Terus yang terakhir ada logaritma. Nah, logaritma itu kebalikan dari eksponensial dan juga punya golden rules juga, yaitu fungsi polinomial positif itu akan selalu tumbuh lebih cepat dari fungsi polilogaritmik yang kayak O log n itu. Terus artinya berarti algoritma ini dengan kompleksitas O log n itu sangat efisien. Kata kuncinya adalah efisien.
Oke, lalu lanjutkan dari yang tadi. Ini ada juga 4 lagi notasi yang kebanyakan berhubungan dengan iteratif. Yang pertama itu adalah functional iteration. Andrew bisa tolong zoomnya digeser kan? Oke, ini. Jadi functional iteration ini menandakan bahwa sebuah function itu di-apply atau dikerjakan berkali-kali sesuai dengan jumlah iterasinya. Contohnya di sini ada, misalkan kita punya fn dengan 2n, lalu f dengan pangkat i, lalu n itu berarti sama dengan 2 pangkat i kali n. Karena ini di-apply terus berkali-kali, makanya dia akan selalu menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu terus, lalu dikali n. Lalu yang kedua adalah faktorial. Ya, faktorial ini kita semua udah pada tahu lah ya. Ini salah satu bukan basic juga sebenarnya, tapi maksudnya lumayan umum gitu dan banyak dikenal. Faktorial ini kalau kalian belum tahu, itu adalah hasil dari perkalian dari 1 sampai 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai dengan n. Jadi notasinya adalah seperti ini, di mana n faktorial sama dengan seperti tadi 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai dengan n. Andrew tolong digeser, Andrew. Lalu ada juga iterated algorithm, di mana kita menggunakan operasi log atau logaritma sampai hasilnya di bawah 1. Hasil dari notasi ini adalah berapa kali kita melakukan operasi logaritma tersebut. Lalu yang terakhir adalah Fibonacci numbers. Fibonacci numbers ini sudah beberapa kali kita temui di semester 1 dan semester 2 di matkul seperti Datstroop atau Algofrog. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit lagi. Fibonacci numbers ini adalah sederet bilangan di mana bilangan ke n itu adalah jumlah dari 2 bilangan Fibonacci yang sebelumnya, kecuali bilangan tersebut adalah bilangan yang pertama atau yang kedua. Dimana kalau itu bilangan pertama atau kedua, maka hasilnya itu akan selalu 0 dan 1. Yang di bawah ini adalah contoh dari definisi function Fibonacci secara recursive, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih semuanya. Terima kasih juga pada Pak Raga. Latihan soalnya nggak ada? Apa Pak? Latihan soalnya nggak ada? Oke, maaf ya Pak ya. Jadi aku mau challenge buat beberapa teman-teman kita yang ada di sini untuk menghitung dari berdasarkan pseudocode itu nilai dari notasi Big O dan notasi omega itu ada berapa. Contohnya di sini mungkin kita akan coba pakai contohnya STRCMP.